Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi semuanya. Yuk, pagi hari ini kita akan melanjutkan untuk melihat dan belajar lebih lagi dari kitab Ayub. Saudara, seperti saya pernah katakan di awal-awal bahwa salah satu tema besar dari kitab Ayub adalah mengapa orang benar itu menderita. Sebetulnya itu pertanyaan saya yakin hampir kita semua pasti pernah nanya ke Tuhan. Kenapa orang yang pelayanan kok Tuhan itu sepertinya tidak memberkati, kok sepertinya Tuhan itu malah memberkati orang-orang yang nggak melayani, kelihatan nggak sungguh-sungguh, bahkan yang lebih ngeri lagi, kenapa Tuhan sepertinya memberkati orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Pertanyaan seperti ini sudah terjadi sejak zaman Ayub yang saya katakan sebagai salah satu kitab yang tertua. Kita juga bisa temukan di surat Habakuk. Kita juga bisa temukan di beberapa bagian dari firman Tuhan di mana nabi-nabi Tuhan juga bertanya, mengapa Tuhan orang fasik kau biarkan hidup dengan tenang? Dan saya percaya sampai hari ini kita juga mempertanyakan pertanyaan yang sama. Saudara, kita akan lihat bahwa pertanyaan yang diajukan sama Ayub tentang kenapa sih Tuhan aku harus mengalami seperti ini. Saya yakin kita juga mengalaminya. Kita akan melihat beberapa yang dikeluhkan oleh Ayub. Kita tahu bahwa ketika Ayub mengalami ujian, ternak-ternak habis, dia masih belum mengeluh. Ketika dia mengalami keluarganya juga habis, dia juga masih bertahan. Tetapi ketika mulai fisiknya yang mengalami diserang, Ayub mulai mengeluarkan keluhan kepada Tuhan. Ada beberapa keluhan yang saya perhatikan yang dikeluhkan oleh Ayub ke Tuhan. Sebetulnya keluhan ini juga persis sama dengan keluhan kita. Yuk kita lihat Ayub 27. Kita lihat Ayub pasal yang ke-27. Kita lihat ayat yang kedua. Ayub pasal 27 ayat yang kedua. Maka Ayub melanjutkan uraiannya. Demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi yang Maha Kuasa yang memedihkan hatiku. Keluhan yang diucapkan oleh Ayub, yang pertama adalah Tuhan tidak adil. Saudara, salah satu keluhan yang pasti muncul ketika kita mulai mempertanyakan kenapa ya orang lain kok bisa lebih diberkati, saya kok enggak. Enak ya hidup orang itu enggak mikirin pelayanan, cuman mikirin perutnya sendiri, hidupnya sendiri, tapi kok sepertinya Tuhan tuh berpihak sama dia. Tuhan enggak adil. Itu kata-kata yang mungkin muncul dalam kehidupan kita juga. Bahkan mungkin pagi ini sempat terbersit, walaupun mungkin tidak pernah ngomong dari secara lahiriah Anda ngomong keluar dari mulut, tapi berapa banyak dari saudara kalau boleh jujur kita sempat ngomong seperti ini, Tuhan enggak adil ya. Mungkin ada yang doanya belum dijawab, pergumulannya yang belum ditolong. Kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan, tapi keluhan ini tidak bisa kita hindarkan, ada kata-kata di dalam hati yang ngomong, Tuhan kok enggak adil ya. Kita lihat lagi yuk, Ayub pasal yang ke-24. Kita lihat pasal 24. Ini persis juga yang dilakukan oleh Ayub bahwa Tuhan enggak adil. Lihat, kenapa dia bilang Tuhan itu kok enggak adil ya. Ayub pasal 24, kita lihat ayat 1 sampai ayat 4. Mengapa yang Maha Kuasa tidak mencadangkan masa penghukuman, dan mereka yang mengenal dia tidak melihat hari pengadilannya. Jadi apa yang dikatakan oleh Ayub, kok Tuhan nggak ngukum ya, kok nggak ada hukumannya ya, dan kenapa mereka yang kenal Tuhan seperti kok nggak melihat keadilannya.
Ada orang yang menggeser batas tanah, yang merampas kawanan ternak, lalu menggembalakannya. Keledai kepunyaan yatim piatu dilarikannya, dan lembu betina kepunyaan seorang janda diterimanya sebagai gadai. Orang miskin didorongnya dari jalan, orang sengsara di dalam negeri terpaksa bersembunyi semuanya. Nah, ini Anda akan lihat bahwa Tuhan seakan-akan tidak adil dari apa yang diucapkan oleh Ayub. Kita lompat ke ayat 23 dari Ayub pasal 24. Ini sebetulnya yang dikatakan Ayub, Allah memberinya. Memberi siapa? Semua orang-orang yang tadi merampas, mencuri, orang-orang yang hidupnya seenaknya. Allah memberinya keamanan yang menjadi sandarannya dan mengawasi jalan-jalannya. Saudara, Ayub merasakan bahwa orang yang tidak kenal Tuhan sepertinya kok hidupnya enak. Sedangkan saya, Tuhan, yang hidup menjaga betul supaya tetap benar dengan Tuhan. Kenapa saya harus mengalami semuanya ini? Dan Ayub merasakan ketidakadilan Tuhan dalam hal ini. Sebetulnya, saudara, kalau boleh saya katakan dengan simpel, kalau kita itu bilang Tuhan tidak adil. Pengertian Tuhan tidak adil, saya pernah mengalami satu teguran yang cukup keras ketika kata-kata ini keluar. Ketika saya bilang, sejak saat itu saya nggak berani keluar, ketika terbersih di dalam hati, Tuhan tidak adil itu saya langsung nangkep. Kata Tuhan tidak adil, menurut saya, ini pemahaman yang saya tangkap, itu adalah sama sebetulnya pengertiannya itu begini, Tuhan tidak bisa ngatur. Nah itu, kalau kita berkata Tuhan tidak adil, sebetulnya pengertiannya sama dengan Tuhan, engkau tidak bisa ngatur. Itu bahasa diringkasnya. Kalau lebih kasarnya lagi, kita tuh bilang begini, pada waktu kita ngomong, Tuhan kamu tidak adil bahwa orang-orang yang begini-begini kamu berkati. Sebetulnya kita tuh bisa ngomong begini, Tuhan, kalau Tuhan tidak bisa ngatur, kalau Tuhan tidak bisa jadi Tuhan, gimana kalau Tuhan turun saja dan biar saya yang naik jadi Tuhan? Kira-kira seperti itu. Iya kan? Kalau kita bilang, Tuhan, kenapa orang yang tidak melayani Tuhan, kok malah kok berkati? Kan mestinya cinglingnya tidak boleh gitu dong. Harusnya orang yang begini, ya diginiin dong, dihukum seperti ini dong. Nah, yang sudah kerja keras melayani Tuhan gini, harusnya diberkati dong. Nah, berarti kan Tuhan kurang pinter ngatur, kan sepertinya itu. Pada waktu saya mendapatkan pengertian ini, beberapa tahun yang lalu, setiap kali hendak terbersit tuduhan Tuhan tidak adil, saya langsung merasakan Tuhan itu tidak bisa ngatur. Seperti kata-kata, Tuhan lu tidak bisa ngatur ya Tuhan. Jadi saudara, ketika Ayub mengeluh Tuhan tidak adil, itu sepertinya menuduh Tuhan itu tidak bisa mengatur dengan baik segala apa yang ada di dunia ini. Nah ini jawaban Tuhan, kita lihat yuk. Ayub 38. Ayub pasal 38. Ini jawaban Tuhan. Maka dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub. Menarik sekali ya, ada kata-kata dari dalam badai. Ini berbeda sekali dengan Elia. Ketika Elia itu dalam kondisi kelelahan, Tuhan berbicara kepada dia, Alkitab menuliskan, Tuhan tidak ditemukan di dalam badai. Tuhan tidak ditemukan di dalam angin ribut. Tuhan tidak ditemukan di dalam kebisingan seperti itu. Tetapi ketika tenang baru Tuhan ditemukan. Tetapi rupanya di dalam ayat ini, dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Jadi saya berpikir begini bahwa ketika kita itu tidak bisa tenang, kita tidak akan bisa mendengar Tuhan bicara. Tetapi ternyata bahwa di dalam badai, dalam kebisingan, dalam kehiruk-pikuan hati kita, dalam kekacauan hati kita, Tuhan juga masih bisa berbicara. Tentunya dengan nada yang berbeda, dengan nada yang lebih keras. Perhatikan ayat yang kedua, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan yang tidak berpengetahuan? Itu kata Tuhan mengawali. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Jawaban pertama yang menurut saya dikasih Tuhan ke Ayub. Kalimat ayat kedua sebetulnya itu ngomong begini.
kamu itu ngomong nggak ngerti apa-apa. Kamu itu ngomong, tapi kamu itu nggak tahu apa-apa. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita akan lihat apa jawaban Tuhan mengenai tuduhan Ayub bahwa Tuhan itu nggak bisa ngatur. Tuhan itu nggak adil. Kita akan melihat mulai dari ayat yang keempat. Saudara akan temukan ini di ayat yang keempat. Ayat keempat sampai seterusnya. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Tapi ini dengan nyindir ya. Kamu tahu kan? Kamu pinter kan? Kira-kira seperti itu. Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua warna Allah bersorak-sorai. Siapa yang telah membendung laut dengan pintu? Ketika membual keluar dari dalam rahim, ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu dan seterusnya. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat, disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Sebetulnya banyak sekali ilmu sains yang ada di dalam kitab Ayub, tetapi kita tidak akan berbicara, dan saya bukan orang yang pakar dalam ilmu sains. Tetapi banyak sekali kebenaran-kebenaran ilmiah yang Tuhan singkapkan melalui kitab Ayub tentang sains, saudara. Dengan sederhana Tuhan itu pengen mengingatkan kepada Ayub fakta-fakta. Kalau boleh saya ringkas dengan sederhana itu seperti ini. Kamu lihat alam semesta. Aku bisa ngatur sedemikian rapi, aku bisa mengatur dengan sedemikian dahsyat. Lihat, air laut contohnya. Bisa tak atur seperti begini-begini, ndak tumpah, ndak seperti gimana. Coba kamu bayangkan, semua bisa aku atur sedemikian rupa. Antar planet ndak bertabrakan. Makanya ketika ada teori yang mengatakan bahwa dunia tercipta karena ledakan yang secara random, tapi ledakan yang random ini terlalu rapi, saudara. Kalau kita bisa melihat kembali, Tuhan mengatur, dan Tuhan ngomong sama Ayub, kamu di mana? Aku ngatur semuanya. Aku bilang sama laut, kamu boleh sampai di sini, aku kasih batas-batasnya sehingga dia bisa teratur. Sebetulnya ini kita bicara secara sains, kita tahu ini ada hukum gravitasi. Nah, kita bisa melihat ini bagaimana Tuhan mengatur ada gravitasi, Tuhan bisa mengatur bagaimana bulan nggak jatuh ketabrakan sama bumi, kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengatur dengan semuanya dengan baik. Dengan kata lain, Tuhan itu mau ngomong sama Ayub itu begini loh, kalau aku bisa ngatur semua yang besar dan semua yang begitu di luar kekuasaan kamu, aku bisa mengaturnya. Tuhan dengan kata lain, masakan menurut kamu, aku itu tidak bisa ngatur yang kecil-kecil. Masakan menurut kamu, aku tuh tidak bisa ngatur orang fasik, kenapa tidak dihukum, orang yang tidak mengenal Tuhan, kenapa aku berkati. Menurut kamu, apakah aku yang bisa mengatur sesuatu yang besar, aku tidak bisa mengatur sesuatu yang lebih kecil. Itu yang Tuhan ingatkan ke Ayub, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, keluhan Ayub mengenai Tuhan adalah Ayub pasal 24, kita lihat yuk. Ayub pasal yang ke-24, kita lihat ayat yang ke-12. Lihat, dari dalam kota terdengar rintian orang-orang yang hampir mati dan jeritan orang-orang yang menderita luka, tetapi Allah tidak mengindahkan mereka. Tujuan Ayub kedua ke Tuhan, bukan hanya Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak adil, tapi yang kedua Tuhan tidak peduli. Tuhan seakan-akan tutup mata, Tuhan seakan-akan cuek, Tuhan seakan-akan acuh tak acuh, Tuhan berdiam diri. Bukankah pada waktu kita mengalami penderitaan, pada waktu kita mengalami sesuatu yang tidak enak, tuduhan seperti ini yang juga kita naikkan ke Tuhan. Tuhan kok diem, Tuhan kok tutup mata, Tuhan kok tidak peduli, Tuhan kok sepertinya tidak melihat, Tuhan cuek. Nah, ini jawaban Tuhan kepada Ayub. Yuk kita lihat Ayub pasal 38. Ayub pasal 38, saudara.
Ketika Ayub bilang Tuhan tidak melihat ya, Tuhan diam, Tuhan cuek. Ayub 38 ayat 17, kita lihat. Tuhan bilang begini, apakah pintu gerbang mau tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Di manakah jalan ke tempat kediaman terang? Di manakah tempat tinggal kegelapan? Sehingga engkau dapat mengantarnya ke daerahnya dan mengetahui jalan-jalan ke rumahnya. Kita lihat lebih jauh, Ayub 39. Ada banyak sekali ayat ya, Ayub 39. Ayat yang keempat. Apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak? Atau mengamati rusa waktu sakit beranak? Dapatkah engkau menghitung berapa lamanya sampai genap bulannya dan mengetahui waktunya beranak? Dengan kata lain, Tuhan itu mau bilang begini loh, lu tahu nggak waktu kambing itu beranak? Anda pasti akan jawab gini, yang ngapain ngurusin kambing gunung beranak? Lu tahu nggak kapan rusa itu kemudian punya anak? Ya siapa yang ngurusin rusa, nggak pernah survei tentang rusa, nggak pernah ngamati dan observasi hidupnya rusa. Nah, Tuhan itu mau bilang begini, ketika kamu lagi tidur-tiduran, ketika kamu lagi enak-enakan, kamu nggak tahu di ujung seberang sana ada rusa lagi beranak. Kamu nggak tahu di ujung sebelah sana ada kambing gunung beranak. Artinya Tuhan mau katakan begini, apa yang ada di seluruh permukaan bumi, tidak ada satupun yang tersembunyi. Bahkan ketika kamu sedang melakukan sesuatu yang lain, kamu tidak tahu apa-apa. Semuanya itu tersingkap di depanku. Semuanya itu aku tahu, ada kambing yang sedang beranak, ada binatang ini yang sedang melahirkan, ada kejadian ini yang sedang terjadi, ada kejadian ini yang sedang berlangsung di tempat yang lain. Sementara kamu tidak tahu semuanya itu. Ada kegelapan yang sedang terjadi di area ini. Sementara kamu tidak pernah tahu sama sekali. Makanya ada ayat yang mengatakan, rambut sehelai jatuh, kamu tahu. Tuhan tahu. Tapi rambut sehelai kita jatuh, kita lo tidak kerasa. Tapi Tuhan tahu. Bayangkan kalau rambut sehelai jatuh aja Tuhan urusin. Tuhan itu mau katakan begini, menurut kamu, apakah aku itu tidak melakukan, hasilnya tidak tahu apa yang dilakukan dengan semua yang terjadi di muka bumi. Karena tuduhan Ayub, Tuhan tidak tahu. Tuhan tutup mata. Tuhan tidak peduli. Tuhan bilang, aku melihat apa yang kamu alamin. Aku melihat setiap tetes air matamu. Aku melihat, aku tahu apa yang kamu inginkan. Aku ngerti semuanya. Nah, kita akan lihat saudara. Dan kemudian apa yang Tuhan lanjutkan? Ayub pasal 39, kita lihat Ayub pasal 39. Perhatikan lebih lagi. Ayub 39, dan ini jawaban yang kedua dari Tuhan mengenai ketika Ayub menuduh Tuhan tutup mata. Apakah lembu hutan mau takluk kepadamu atau bermalam dekat palunganmu? Dapatkah engkau memaksa lembu hutan mengikuti alur bajak dengan keluhan? Atau apakah ia akan menyisir tanah lembah mengikuti engkau? Dan seterusnya. Tuhan mulai berbicara tentang kekuatannya Tuhan. Tuhan mulai berbicara tentang gambaran tentang kuda Nil, gambaran tentang buaya, gambaran tentang kekuatan dahsyat mereka. Yang Tuhan sebetulnya mau katakan kepada Ayub, kamu lihat kekuatanku, kamu lihat kuasaku. Aku itu tahu semuanya. Aku melihat semua yang terjadi. Dan aku ini ingin mengingatkan engkau bahwa kuasaku itu memang dahsyat. Nah, yang Tuhan mau bilang lagi, yuk kita lihat. Ayub 38. Nah, ini menariknya, saudara. Ayub pasal 38. Kita lihat ayat yang ke-22. Kita lihat lebih jauh, ayat 22. Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaraan salju? Kita tahu perbendaraan salju itu maksudnya tempat penyimpanan salju. Atau melihat perbendaraan hujan batu. Perbendaraan tempat penyimpanan hujan batu yang kusimpan untuk masa kesesakan dan untuk waktu pertempuran dan peperangan. Anda lihat, pada waktu saya baca ini,
yang Tuhan kasih pengertian adalah begini. Aku itu punya simpanan. Mau ngirimkan hujan batu kek, mau ngirimkan salju kek untuk pertempuran atau peperangan. Artinya Tuhan itu punya perhitungan. Bisa nangkep ya saudara? Tuhan itu punya perhitungan kapan waktunya untuk mengeluarkan simpanan hujan batu, kapan waktunya untuk mengeluarkan simpanan salju untuk pertempuran dan untuk peperangan. Artinya Tuhan punya perhitungan semuanya. Apa yang terjadi bukan Tuhan tutup mata. Tuhan punya kuasa. Tuhan mau ingatkan Ayub. Nak, rambut sehelai jatuh aku tuh lo ngeliat. Ada hal-hal yang terjadi di ujung bumi sebelah sana kamu ndak tahu. Aku tahu. Dan aku tuh punya kuasa yang besar. Bukan berarti tidak punya kemampuan untuk do something. Tetapi ini yang Tuhan katakan. Aku punya perhitungan untuk semuanya. Saudara, kalau pagi ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sama yang muncul di hati kita. Kenapa Tuhan tidak adil? Maka Tuhan mau katakan begini. Aku bisa ngatur semuanya dengan baik. Kalau kamu bilang aku tidak adil, berarti kamu menganggap bahwa aku tidak bisa ngatur. Saudara, saya ingat cerita tentang perumpamaan hamba yang datang jam 8 pagi dikasih bayaran dengan hamba yang datang jam 4 sore. Sama. Lalu hamba yang datang jam 8 pagi protes. Kamu tidak adil. Saya ingat cerita perumpamaan itu. Bukankah Tuhan bilang, aku sudah mengatur sepakatan dengan kamu, kamu sendiri sudah setuju dibayar segini. Nah, itu yang Tuhan ingatkan. Tuhan ketika dituduh tidak bisa ngatur, Tuhan mau katakan, aku itu ngatur semua yang di alam semesta dengan begitu dahsyat dan teratur rapi. Apakah menurut kamu, aku tidak bisa ngatur yang kecil seperti ini? Ketika Ayub mulai menuduh Tuhan, seakan-akan cuek, tutup mata. Tuhan katakan, apa yang tidak kamu tahu, yang tersembunyi, yang kamu bahkan tidak tahu, aku lihat semuanya. Dan aku ingin mengingatkan kamu, aku berkuasa. Tetapi anakku, aku punya perhitungan untuk mengatur semuanya. Yang Tuhan ingatkan pagi hari ini, bahwa apapun yang kita keluhkan ketika kita merasa Tuhan tidak adil, ketika kita merasa bahwa Tuhan cuek, tidak jawab doa kita, Tuhan tidak peduli. Pagi ini tangkap dengan baik-baik seperti jawaban Tuhan kepada Ayub. Tuhan mau katakan, aku mampu melakukan segala sesuatu. Tetapi kamu harus tahu, aku punya perhitungan yang terbaik untuk semuanya. Aku punya perhitungan yang terbaik dan tepat untuk semuanya. Amin, saudara. Mari kita buka Ayub 38. Ayub 38. Kembali lagi, ayat yang kedua. Tuhan bilang sama Ayub, apa yang kamu ucapkan, kamu itu tidak ngerti apa-apa. Tuhan tuh mau ingatkan bahwa kita tidak ngerti apa-apa. Kita itu ciptaan. Bagaimana kita ciptaan? Berusaha untuk bisa mengerti penciptanya. Sehebat-hebatnya komputer yang dibikin oleh manusia, secanggih-canggihnya teknologi yang dibuat oleh manusia, tetap tidak bisa memahami hati manusia yang paling dalam. Tidak bisa memahami perasaannya. Tidak bisa memahami pikiran manusia yang menciptakannya, yang terdalam. Kita buka lagi Ayub 39. Ayub 39. Ayat 34 sampai dengan 35. Maka jawab Tuhan kepada Ayub, apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Wow, ini yang Tuhan kasih lihat. Kamu itu tidak ngerti apa-apa. Makanya Ayub 42
ayat 3. Kita lihat. Ayub mengakui, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian. Iya Tuhan, aku tuh enggak ngerti. Aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Saudara, mengakhiri sebetulnya tentang kitab Ayub. Yang Tuhan mau bilang itu adalah begini. Kamu memang enggak mengerti. Karena kamu enggak akan pernah bisa mengerti tentang penciptamu sepenuhnya. Tapi satu yang Tuhan minta dari hidup kita. Percaya saja. Amin, saudara. Percaya saja. Ayub mengakhiri segala perbantaannya dengan berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku melihat kepadamu. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Kesimpulan dari kitab Ayub adalah bahwa ada banyak hal yang saudara dan saya tidak mengerti tentang Tuhan. Ada banyak hal Tuhan masih menjadi misteri bagi kita. Kenapa orang sakit tertentu tidak disembuhkan? Kenapa yang ini disembuhkan, kenapa yang ini tidak? Kenapa jawaban doa tidak kunjung datang? Ada banyak pertanyaan yang kita tidak mengerti, yang kita ingin dapat jawaban dari Tuhan. Tapi kesimpulan seperti yang diungkapkan oleh kitab Ayub, kenapa Tuhan orang benar harus menderita? Kesimpulan yang mengakhiri adalah Tuhan mau katakan gini, aku tidak kurang kuasa untuk mengatur. Aku Tuhan yang mengatur alam semesta yang demikian dahsyat. Dan engkau penciptaanku tidak akan pernah bisa mengerti aku sebagai penciptamu. Tetapi kesimpulan yang Tuhan bilang, aku punya perhitungan semuanya. Aku punya perhitungan yang tepat. Yang satu hal yang aku minta, belajarlah untuk percaya. Amin. Mengakhiri pagi ini, saya ingin mengingatkan saudara, apapun yang menjadi kegalauan hati Anda, yang menjadi pertanyaan ke Tuhan, yang menjadi banyak keluhan, satu, kita tidak akan pernah mengerti Tuhan. Kita terbatas. Bagian yang harus kita lakukan yang kedua, percaya saja. Tuhan mengatur semuanya terbaik. Amin. Kalau kita dicintai Tuhan, firman Tuhan mengatakan begini, siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan? Modal kita cuma satu, kasih Tuhan. Kalau Tuhan cinta sama kita, kalau Tuhan sampai rela menyerahkan nyawanya buat saudara dan saya terlalu percaya dia tidak ingin menyakitin kita. Tidak pernah ada rencana dalam pikiran Tuhan untuk menyakiti anak-anaknya. Firman Tuhan mengatakan, anakku minta roti, aku tidak mungkin kasih batu. Kalau hari ini masih banyak kebingungan yang terjadi di dalam hati kita, satu saja yang kita harus belajar, percaya saja, walaupun kita tidak mengerti. Percaya saja, walaupun kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Percaya saja walaupun kita bingung dengan tekanan. Percaya saja, karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Yuk kita siapkan hati untuk perjamuan kudus. Mari kita bawa roti dan anggur ini di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami bersyukur untuk tubuh-Mu yang telah dipecah-pecah buat kami. Terima kasih, ini adalah bukti kasih yang sempurna yang Tuhan berikan. Jika Tuhan sedemikian mengasihi kami, siapakah yang bisa memisahkan dan menghentikan kasih Tuhan kepada kami? Karena itu Tuhan, dengan iman kami mengangkat roti ini, dan kami deklarasikan bahwa Tuhan mengasihi kami. Karena itu kami bisa belajar berkata bersyukur pagi hari ini, untuk apapun yang terjadi. Karena kalau Tuhan mengasihi kami percaya semua yang terjadi ada dalam pengaturan dan perhitungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa untuk tubuh-Mu yang dipecah-pecah bagi kami. Saat kami makan, kami sembuh, kami diberkati, kami sehat. Oleh karena anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari kita makan dengan iman dan ucapan syukur. Haleluya. Amin.
Mari kita angkat anggur dengan ucapan syukur. Inilah darah-Mu yang ditumpahkan bagi kami, darah perjanjian baru. Saat kami minum Tuhan, kami koinonia dengan Engkau. Kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Dan segala yang di dalam Engkau Tuhan menjadi satu di dalam kami. Kami dibebaskan, kami dimerdekakan dari segala kutuk. Kami masuk dalam hukum-hukum kerajaan Allah. Kami menjadi warga kerajaan Tuhan. Kami menikmati anugerah-Mu. Kami hidup dalam kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami terima dengan iman. Mari kita minum sama-sama dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa buat tubuh dan darah-Mu. Kami ucap syukur buat segala kasih dan kebaikan-Mu. Ajar kami pagi hari ini untuk mengucap syukur. Apapun pertanyaan yang ada di dalam benak kami, apapun ketidakmengertian yang kami miliki, kami tahu kami tidak akan pernah bisa mengerti Pencipta dengan sungguh-sungguh sempurna. Tapi kami belajar percaya, kami belajar untuk mengikuti aturan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan mengasihi kami, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.